proses sekarang sudah ada di kepolisian, dilaporkan nih Said Didu. Nah, Anda itu sikapnya sebagai ketum BKN itu seperti apa? Polisi wajib untuk melanjutkan proses hukum. Sebagai warga negara yang harus tunduk dan taat kepada hukum, ya dia nggak usah memelas untuk mencari dukungan, memprovokasi masyarakat, terus seakan-akan didolimi, yang nggak boleh begitu. Tokoh-tokoh seperti Prof. Mahfud, jujur saya sangat menyayangkan ya. Itu adalah ucapan saya bersama Said Didu itu bagian dari intervensi. Misalnya ada intimidasi, misalnya ada aksi premanisme, memaksa untuk menjual, silakan hubungi kami. Sebagai Ketua Umum BKN, kami fasilitasi selama surat-surat Anda lengkap, ahli warisnya ada semua, tidak masalah. Insya Allah 1 kali 24 jam selesai itu urusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa pada Sua TV, saya kembali bersua dengan kawan lama. Apa kabarnya Gus? Selamat umroh ya kemarin. Amin, luar biasa. Saya belum umroh, Mas Yusuf. Sampai umroh berapa kali sudah? Wah, sudah banyak lah. Oh, sudah banyak. Tapi kalau dikasih lagi tidak masalah. Oh, siap. Oke, pemirsa, saya ingin bincang-bincang dengan persoalan kekinian, yaitu tentang Said Didu. Nah, ini sosok Said Didu itu sosok fenomenal ini, kritikus, kemudian juga banyak aktif di medsos. Sebenarnya ini partnernya Mahfud MD nih, Mahfud MD. Mungkin sahabat. Sering berantem tanda kutip di media sosial. Nah, itu kadang-kadang berlawanan, kadang-kadang bersama. Dan Said Didu sekarang ada kasus dugaan penyebaran berita hoax, dan kabarnya tanggal 19 November dipanggil polisi, betul ya Gus ya? Iya betul, betul. Dan yang dahsyat lagi, Said Didu didukung atau di backup sama Pak Mahfud MD. Mahfud MD di sosial media, saya pasang badan. Wah, luar biasa. Nah, ini ketum BKN ini bagaimana? Pasang badan untuk Said Didu atau bagaimana nih? Iya. Jadi begini, Mas Yusuf, nggak nyangka juga ya kemarin itu saya menanggapi rilisnya Prof. Mahfud, karena sebelumnya itu kan saya selalu mengomentari atau dalam rangka untuk mengedukasi masyarakat, karena saya tahu betul persoalan PIK dan PSN itu. Iya. Karena sebelum-sebelumnya saya juga investigasi ketika Said Didu menyampaikan berita-berita yang menurut saya hampir banyak tidak benarnya. Iya. Nah, kaget juga, loh kok Prof. Mahfud pagi-pagi saya dapat kiriman video di grup Santri ini Gus Dur, beliau itu menyampaikan Said Didu adalah teman saya. Dia dilaporkan atas dugaan kebebasan berbicara yang dijamin, tapi diduga karena Pak Said Didu ini melakukan tindakan-tindakan sehingga dilaporkan polisi. Sebagai seorang teman, Prof. Mahfud bilang, I stand with Said Didu. Wah, berarti istilahnya kalau bahasa kasarnya saya pasang badan lah. Iya, itu untuk kaget juga saya. Lah, saya balaslah komentarnya beliau. Kita hormat dengan narasi pilihannya Prof. Mahfud. Karena saya ini ya jelek-jelek ini kan santri ini Gus Dur. Mas Yusuf, saya sampaikan we stand with truth. Jadi kami berdiri bersama kebenaran. Bukan kepada person ya. Karena saya melihat yang saya khawatirkan Prof. Mahfud atau siapapun tokoh di balik Said Didu ini mendapatkan input yang salah, sehingga yang kurang benar gitu ya? Outputnya salah, termasuk berita-berita tentang penggusuran. Mereka ini kalau ditanya penggusuran, di mana penggusuran, siapakah yang digusur, berapa yang digusur, berapa yang digusur, kapan. Nah, ini Said Didu CS ini nggak pernah bisa membuktikan, menunjuk hidungnya itu nggak ada. Ada korban dan tidak gitu, itu ini. Nah, sementara yang Anda lakukan investigasi, apakah ada penggusuran? Nah, begini,
Contoh kalau berkaitan masalah PIK ya, kita tidak membela. Jadi orang membela itu kuncinya di kebenaran. Mau itu kaya, mau itu miskin, mau itu etnis A, etnis B. Selama di situ ada kebenaran, maka kita harus hadir tanpa dimintai. Itu prinsip kita, Mas Yusuf. Jadi kalau persoalan PIK, saya sudah melakukan investigasi termasuk ke Kelurahan Kohot, termasuk saya cari orang-orang yang sudah pernah dibeli, mereka menunjukkan. Jadi kami kalau dibeli PIK itu datanya harus lengkap, surat-suratnya lengkap. Kalau ada berkaitan ahli waris juga dikumpulkan juga. Baru dibayar oleh PIK. Dibayarkannya pun mereka pasang spanduk, Mas Yusuf, spanduk kecil lah, ukuran 1 meter kali 1 meter. Fotonya ada? Bahwa tanah kami ada. Nanti saya kirim ke jenengan bahwa tanah kami dibeli dengan harga per meter seperti ini, terus nominal uangnya. Selalu begitu gitu loh. Makanya berarti informasi yang berkembang saat ini mungkin itu dilakukan oleh oknum-oknum yang kecewa. Termasuk mungkin dilakukan oleh Pak Said Didu, karena Pak Said Didu saya dapat info dia punya tanah di sana. Saya ada kopian sertifikat ya yang beredar. Ya dalam tanda kutip, apakah Pak Said Didu berdagang ini supaya tanahnya dibeli mahal oleh PIK tapi nggak dikabulkan sehingga melakukan manuver-manuver semacam itu. Jadi wajar ketika ada abdesi yang diserang oleh Pak Said Didu itu, kemudian kecewa, kemudian marah, tersinggung. Kan ini ya warga masyarakat juga. Terus kemudian akhirnya melaporkan Pak Said Didu. Lah kepolisian harus bagaimana? Di kepolisian itu tidak bisa di era sekarang melakukan yang namanya kriminalisasi atau mengada-ngada, karena untuk melanjutkan kasus-kasus hukum, apalagi melibatkan tokoh masyarakat, tokoh politik, orang terkenal seperti Said Didu, polisi tidak akan gegabah apalagi sampai mengkriminalisasi. Setuju. Jadi saya. Pak Said Didu itu sebagai warga negara yang harus tunduk dan taat kepada hukum, ya dia nggak usah memelas untuk mencari dukungan, memprovokasi masyarakat, terus seakan-akan didolimi. Ya nggak boleh begitu. Ya harus dia datang, buktikan secara gentle, karena Anda berani berbicara maka berani bertanggung jawab gitu, Mas Yusuf. Abdesi adalah asosiasi perangkat kepala desa ya, kepala desa atau perangkat desa ya. Iya, seluruh Indonesia di PIK yang dipersoalkan ini adalah PIK 2 ya. Ya, ada PIK 2, ada PSN, Mas Yusuf. Nah, yang PSN itu yang sering kali orang salah paham. PSN ini kan tanah perhutani atau kehutanan. Luasnya 1.800 hektar. Nah, di situ itu di pinggiran pantai-pantai. Ada mangrove. Mangrove-nya tercatat di catatan resmi itu 91 hektar. Nah, kemarin saya datang untuk tabayun ke pihak PIK bahwa di situ akan dibangun ekowisata, penghijauan diperluas yang asalnya 91 hektar menjadi 500 hektar. Kemudian di situ akan dibangun wisata, ada taman safari, master plan-nya jelas. Terus mangrove-nya akan ditambahi menjadi 500 hektar. Nah, saya berharap kepada pihak PIK yang begini-begini ini sampaikan kepada masyarakat, sampaikan kepada tokoh masyarakat, tokoh agama, biar paham. Karena kalau tidak disampaikan, masyarakat ini bingung, seakan-akan ini tanahnya negara diberikan kepada pengusaha. Diberikan pengusaha. Lah kebetulan pengusahanya ini etnis beda tertentu. Dengan itu kan, etnis tertentu. Padahal etnis pemilik dari PIK ini, Pak Aguan, coba cari deh Mas Yusuf. Adakah orang Islam yang membangun tempat peribadatan lain selain Islam? Saya sampai detik ini belum ada. Bahkan itu di ajaran kami itu melarang. Tapi lihat ini Pak Aguan nih, pemilik PIK, dia agamanya Buddha, tapi dia menyiapkan lahan, Mas Yusuf. Dulu asalnya 5 hektar nih, 5 hektar digunakan untuk tempat ibadah lintas, lintas agama, sudah berdiri di 5 hektar. Terus ada perubahan di tengah jalan itu, mungkin Pak Aguan dapat rezeki atau apa. Jadi karena mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim,
akhirnya khusus masjid termegah se-Asia rencananya ini dibangun 4,2 hektar. Yang 5 hektar ini dibagi oleh agama lain. Gitu loh. Iya. Nah, yang begini-begini kan, kalaupun ada kesalahan misalnya, ya tidak perlulah Pak Said Didu melakukan berita-berita yang membuat terpecah belah. Jadi kalau berbicara kemarin kan ada tuh statementnya siapa itu, salah satu profesor yang mengatakan ini negara dalam negara, ini upaya kriminalisasi terhadap aktivis-aktivis. Terus kemudian wes banyak hal lah yang sangat menyesalkan. Bahkan katanya PSN dan PIK ini dapat memecah belah. Memecah belah di mana? Ini orang pengusaha ingin membangun. Negara tidak punya uang, tapi punya tanah seluas 1.800 hektar. Gitu loh Mas Yusuf. Nah, sudah disampaikan, ayo siapa yang bisa bangun? Ternyata warga bisa nggarap tambak, tapi tidak ada penghasilan yang bisa disetorkan pada negara. Lah sampai kapan tanah 1.800 ini seperti ini terus? Nah, PIK mau gitu loh. Mau untuk mengelola lahan 1.800 hektar itu biayanya dihitung itu menghabiskan 30 sampai 39 triliun. Ya itu sekelumit tentang polemik PIK yang muncul di media massa. Sehingga berujung Said Didu yang mengkritisi terhadap pembebasan, kemudian pembelian dan proyek ini berujung dilaporkan oleh salah satu aparat desa ya, karena diduga, jadi abdesi itu kumpulan, tentu kalau lapor kan nggak bisa secara terhadap dugaan hate speech atau tindakan yang kurang menyenangkan, penyebaran berita bohong. Sebetulnya ini kan prosesnya proses sekarang sudah ada di kepolisian, dilaporkan di Said Didu. Nah, Anda itu sikapnya sebagai ketum BKN itu seperti apa? Ya, polisi ini kan kunci akhir ya dari proses penegakan hukum. Ketika ada masyarakat yang mengadu, ketika ada masyarakat yang melaporkan, lalu didukung 2 alat bukti yang cukup, keterangan saksi, terus barang bukti, maka polisi tidak boleh ragu untuk melanjutkan proses hukum tersebut. Jadi hukum sekalipun langit runtuh, ibaratnya yang demo banyak nih, tapi jika itu memenuhi unsur-unsur pidananya, maka polisi berkewajiban untuk memproses hukum siapapun, mau orang terkenal kayak, mau itu tokoh kayak, mau bergelar apapun kayak, polisi wajib untuk melanjutkan proses hukum. Tapi begitu sebaliknya, jika memang tidak cukup bukti yang kuat, maka polisi punya hak juga, dan itu dijamin oleh undang-undang, untuk memberikan SP3. Ini kan masih dalam proses ya. Jadi tokoh-tokoh seperti Prof Mahfud, jujur saya sangat menyayangkan ya. Itu adalah ucapan saya bersama Said Didu itu bagian dari intervensi. Padahal Prof Mahfud itu adalah mantan Menko Polhukam. Prof Mahfud ngerti prosesnya bagaimana di PSN. Waktu PSN dulu, karena beliau menjadi menteri gitu loh. Saya kaget juga Mas Yusuf. Nah, kadang-kadang kan namanya orang walaupun bergelar profesor, doktor, mungkin beliau khilaf. Sehingga saya sebagai santri Mas Yusuf kan tahu bagaimana Pilpres saya menggratiskan makan gratis di Rawon Bidadari, ada gambarnya Prof Mahfud gitu loh. Jadi mohon maaf Prof Mahfud, tidak dalam rangka menggurui, tapi saya ngeman sama panjenengan. Sebaiknya Prof Mahfud mendukung aja, udah Pak Said Didu ikuti aja proses hukum. Kalau nanti kita kawal supaya hukum ini betul-betul lurus, tegak lurus, bener. Bukan malah saya aduh gitu loh. Gitu. Untuk saran kepada Pak Said Didu bagaimana yang besok tanggal 19 bukan besok. Pak Said Didu ini kan kalau debat, kalau diskusi kan kayak orang superior, tapi begitu diperiksa polisi dia bikin tulisan. Melas lah yang katanya wasiat lah, inilah kayak apa aja. Saya diperiksa polisi datang nggak pernah rame-rame kan begitu. Gitu loh, karena di kepolisian itu nggak bisa main-main Mas Yusuf. Kalau polisi main-main nih, nggak salah jadi salah. Di sana itu ada namanya wasidik. Jadi penyidik itu juga akan diperiksa oleh wasidik. Terus juga ada kalau nakalnya kebacut ada propam.
Jadi di kepolisian itu nggak bisa serta-merta seperti itu. Nanti gelar dulu, memeriksa ahli, layak enggak ini Said Didu ditetapkan tersangka. Ini kan enggak diprovokasi semua. Iya, Jadi siapa yang memecah belah sebenarnya? Oke, ya. Pak Aguan itu sebagai seorang pengusaha, pengembang, dari keuntungan CSR-nya dibagikan ke masyarakat. Saya ada itu bukti-bukti, kemarin kita ke sana ada videonya semua, Mas Yusuf. CSR berbentuk alun-alun, UMKM, terus belajar gratis. Banyaklah musola-musola yang dianu gitu. Oke. Pihak PIK mau kok membuka komunikasi itu. Oke, pemirsa pada Suka TV, memang ini polemik PIK 2 yang pernah ditweet oleh Said Didu menjadi menggelambung, menjadi bola liar, dan berujung pada pelaporan terhadap Said Didu. Sebetulnya kalau saya cermati, Pak Said Didu itu sudah lama ini men-tweet ini, iya kan? Iya, waktu lalu. Yang ngomong dia juga ke lapangan. Ke lapangan dia itu aja, ke lapangan itu. Ya, apapun itu statementnya, tetapi Anda berada di ruang demokrasi, berada di ruang digital, tentu harus dipertanggungjawabkan. Yang terakhir jelas, Mas Yusuf, terakhir nih, silakan. Saya di sini tidak hanya berbicara, tidak hanya seperti Said Didu dan kawan-kawan sampai teriak takbir. Saya tidak begitu, saya tidak menggunakan narasi-narasi agama untuk menyerang kelompok lain. Kalau saya sebagai Ketua Umum BKN kepada warga masyarakat terutama yang terdampak nih, misalnya ada tanah yang nggak dibayar, misalnya ada intimidasi, misalnya ada aksi premanisme memaksa untuk menjual, silakan hubungi kami. Sebagai Ketua Umum BKN, kami fasilitasi selama surat-surat Anda lengkap, ahli warisnya ada semua, tidak masalah. Insya Allah 1 kali 24 jam selesai itu urusan. Oke, ya luar biasa. Gitu Mas Yusuf ya. Iya dong. Terima kasih. Ya, luar biasa dasar. Anda yang terdampak atau merasa tereliminasi, silakan. Konfirmasi. Siap. Terima kasih. Jangan lupa like, share, subscribe pada Suka TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.